Di dunia ini, kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Namun terkadang kita menghadapi tantangan dalam menjaga kesehatan dan mengadopsi perilaku yang sehat. Kebiasaan buruk seperti pola makan tidak sehat, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik telah menjadi permasalahan global yang mengancam kualitas hidup kita. Namun ada harapan, ada cara untuk mengubah arah kehidupan kita menuju perilaku yang lebih sehat. Lalu bagaimana sih cara perilaku yang lebih sehat dan perubahan perilaku kesehatan itu? Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi, perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Sehingga, perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas mencakup bermain, berjalan, belajar, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan, termasuk kegiatan internal sendiri seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Pasalnya, Skinner mengatakan di dalam buku Suikijo bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsangan atau stimulus dengan respon. Dan juga Skinner membedakan perilaku ada dua respon, yakni responden respon dan juga operan respon atau instrumen respon. Responden respon adalah respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu yang disebut eliciting stimuli, karena menimbulkan respon-respon relatif tetap. Misalnya, bau makan yang lezat menimbulkan keluarnya air liur, cahaya yang kuat menimbulkan slow mata tertutup. Sedangkan operan respon atau instrumental respon adalah respons yang timbul dan berkembang diikuti oleh perangsangan tertentu yang disebut reinforcing stimuli, karena perangsangan tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan. Contoh, seorang anak dengan prestasi baik mendapat hadiah, maka anak itu akan lebih giat belajar mengejar prestasi tersebut. Secara lebih operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan. Berdasarkan respon organisme yang ditimbulkan, bentuk perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku pasif dan juga perilaku aktif. Perilaku pasif adalah respon internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak bisa diamati secara langsung atau dilihat oleh orang lain. Misalnya pengetahuan, sikap, berpikir, dan tanggapan. Contohnya, seorang ibu tahu bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi. Dari contoh tersebut menunjukkan si ibu mengetahui tentang keunggulan ASI. Oleh sebab itu, perilaku tersebut masih terselubung disebut perilaku pasif atau perilaku tertutup atau covert behavior. Sedangkan perilaku aktif yaitu perilaku yang dapat diamati atau dilihat dengan jelas secara langsung, misalnya tindakan dan juga praktik. Contohnya, seorang ibu memberikan aksi eksklusif kepada bayinya sampai bayinya berumur 6 bulan. Dari contoh tersebut, termasuk perilaku aktif atau perilaku terbuka, atau overt behavior, yaitu perilaku yang dapat diamati atau dilihat secara langsung. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respons seseorang atau organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit penyakit, makanan, atau masalah gizi, sistem pelayanan, kesehatan lingkungan. Perilaku kesehatan manusia sangat erat kaitannya dengan perilaku sehat dan sakit dari masyarakat itu sendiri. Lalu, bagaimana sih tingkat-tingkatan pencegahan penyakitnya? Yang pertama ada perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan atau health promotion behavior, di mana perilaku masyarakat dalam upaya meningkatkan dan memelihara status kesehatannya. Misalnya, seseorang menjaga pola makannya untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan dan status gizinya. Dan juga, seseorang melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatannya. Yang kedua, perilaku pencegahan penyakit atau health prevention behavior, di mana perilaku masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan penyakit. Misalnya, seseorang memakai masker untuk menghindari tertular penyakit flu, atau seseorang rajin mengkonsumsi garam beriodium untuk mencegah penyakit gondok. Yang ketiga, perilaku pemulihan kesehatan, di mana perilaku seseorang dalam upaya memulihkan kesehatan setelah dia sembuh dari penyakitnya. Misalnya melakukan diet, mematuhi anjuran dokter dalam rangka pemulihan kesehatannya. Yang keempat, perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan, yaitu respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun sistem pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini menyangkut perilaku terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan, dan obat-obatan yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan tindakan atau praktik penggunaan fasilitas, petugas, dan sarana yang lainnya. Yang kelima, perilaku pencarian pengobatan,
di mana perilaku seseorang dalam upaya mencari pengobatan. Contohnya, mengobati sendiri penyakit atau mencari fasilitas kesehatan modern maupun tradisional untuk mengobati penyakitnya. Yang keenam, perilaku makanan, di mana respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan pokok manusia. Perilaku ini mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan atau praktik terhadap makanan serta unsur-unsur zat gizi yang terkandung di dalamnya. Yang ketujuh, perilaku kesehatan lingkungan, di mana respon seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia. Misalnya tentang air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor, dan sebagainya. Perilaku manusia mempunyai lingkup yang sangatlah kompleks dan luas. Pasalnya, Benjamin Bloom di dalam buku Sukyuja membagi perilaku menjadi 3 dominan atau ranah. Walaupun ranah atau kawasan tersebut tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian tersebut dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku tersebut. Ketiga ranah perilaku tersebut adalah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dalam pengembangan selanjutnya, untuk kepentingan pengukuran ketiga domain tersebut dilihat sebagai pengetahuan untuk domain kognitif, sikap sebagai domain efektif, dan praktik atau tindakan sebagai domain psikomotor. Untuk selanjutnya, mari kita bahas masing-masing ranah tersebut. Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sikap merupakan respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsang atau stimulus. Menurut Newcomb, salah seorang ahli psikolog sosial mengatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Sikap belum berupa tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu merupakan reaksi tertutup atau covert behavior seperti pengetahuan. Suatu sikap tidak otomatis terwujud dalam suatu tindakan atau perilaku yang terlihat langsung atau overt behavior. Agar sikap dapat terwujud menjadi tindakan atau praktik, diperlukan faktor-faktor pendukung lainnya atau suatu kondisi yang memungkinkan seperti adanya fasilitas, sosok penguat atau support, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan kesehatan dan gizi. Lalu bagaimana sih teori tentang perubahan perilaku itu? Teori stimulus organisme respon. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Misalnya, kualitas seseorang sumber informasi atau petugas kesehatan seperti kredibilitas, kepemimpinan, gaya bicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Teori Kurt Lewin. Kurt Lewin berpendapat bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong dan kekuatan-kekuatan penengah. Perilaku dapat berubah apabila terjadi keseimbangan antara kedua kekuatan tersebut di dalam diri seseorang, sehingga ada 3 kemungkinan terjadi perubahan, yaitu kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, kekuatan-kekuatan penengah menurun, dan kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penengah menurun. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk perubahan itu? Menurut WHO, di mana ada 3 jenis perubahan perilaku, yaitu perubahan alamiah, perubahan terencana, dan kesediaan untuk berubah. Bentuk perubahan perilaku ini disebabkan oleh kejadian alamiah. Contohnya, saat ini terjadi perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Maka, anggota masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan oleh subjek. Sebagai contoh, Ibu Nani yang mempunyai seorang anak balita yang berumur 3 tahun 6 bulan. Saat ini, Ibu Nani sedang mengandung anak kedua. Umur kandungannya 8 bulan. Ibu Nani berencana akan memberikan anak keduanya ASI eksklusif jika anaknya lahir. Ibu Nani berniat seperti itu karena setelah mendapat penyuluhan ASI eksklusif dari petugas gizi di posyandu. Dan Ibu Nani menyadari bahwa manfaat yang didapatkan bila memberi ASI eksklusif. Jadi, Ibu Nani berencana akan memberikan ASI eksklusif jika anak keduanya lahir nanti. Setiap orang mempunyai kesiapan yang berbeda-beda untuk melakukan perubahan. Sebagian orang dapat sangat cepat mau menerima perubahan dan mampu dengan cepat melakukan perubahan. Dan sebagian lagi mempunyai kesiapan yang lambat menerima perubahan perilaku, dan bahkan ada yang sangat lama dan tidak siap menerima perubahan perilaku. Banyak faktor yang menyebabkan kesiapan setiap orang untuk berubah itu berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tidak semua orang mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima perilaku baru.
Contohnya di sebuah posyandu berkumpul sekelompok ibu sedang mendengarkan penyuluhan dari petugas gizi. Materi penyuluhan tentang makanan gizi seimbang untuk balita. Ibu Ria salah satu di antara kelompok ibu balita tersebut mempunyai balita yang status gizinya kurang. Setelah mendengar penyuluhan, Ibu Ria tahu dan memahami tentang makanan anak balita. Mulai saat ini, Ibu Ria bertekad dan siap membuatkan anak balitanya makanan yang sesuai dengan anjuran petugas gizi. Tetapi Ibu Rani yang duduk di belakang dan mempunyai balita gizi kurang juga mengatakan tidak siap mengubah pola makan anaknya yang salah dengan alasan Ibu Rani sibuk bekerja sehingga makanan anaknya seadanya apa yang dimasak oleh mertuanya. Jadi, kesiapan Ibu Ria dan Ibu Rani memang berbeda dengan alasan berbeda-beda. Seperti diketahui bahwa tujuan pendidikan kesehatan adalah terjadinya perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Agar perubahan perilaku yang diinginkan dalam pendidikan kesehatan atau gizi sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha-usaha atau strategi yang positif dan konkret. Lalu apa saja sih strategi yang sering dipergunakan dalam pendidikan kesehatan atau gizi itu? Menurut WHO, ada 3 strategi yang sering dipergunakan dalam pendidikan kesehatan atau gizi, yaitu menggunakan kekuatan atau kekuasaan dan dorongan, pemberian informasi, serta diskusi dan partisipasi. Mungkin itu saja dari saya, dan yang terpenting, kita tidak perlu melakukan ini sendirian. Ada dukungan dan sumber daya yang dapat membantu kita dalam perjalanan perubahan perilaku kesehatan. Mari kita bergandeng tangan, bersama-sama merangkul perubahan positif dan menjadikan kesehatan sebagai prioritas dalam hidup kita. Jadi, jangan menunggu lagi. Saatnya mengambil tindakan dan memulai perubahan. Bersama, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan berarti. Salam sehat, dan selamat menikmati perjalanan perubahan perilaku kesehatan.